persiapan acara wisuda yudisium kelas 6 akhir Pondok Pesantren Gontor. Saya dong Masjid persiapan anak-anaknya di kantor. Menaranya tinggi sekali. Handal dalam bahasa Inggrisnya dan ilmu pengetahuan agamanya. Hanya saja yang tahu handal dan tidaknya bukan antum, tapi kami lebih tahu tentang kehandalan antum semuanya. Maka untuk itu hal-hal yang perlu diperhatikan oleh anak-anakku bukan maunya hanya luar negeri saja, tapi dipersiapkan terlebih dahulu sebelum kalian ke luar negeri atau masuk di perguruan tinggi manapun. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, besok pagi jam 7 insya Allah kami akan menyudisium. Mari menatap masa depan dengan semangat penuh harapan. Artis kota berwajah tampan, sangat suka nonton balapan. Mari bersikap ramah dan sopan, itulah modal di masa depan. Setiap 4 baiknya ada masa depan, maka pantun masa depan. Anak kerbau dikejar-kejar, jumlahnya 8 membuat onar. Jika engkau semangat belajar, masa depan pasti bersinar. Dari Semarang ke Balikpapan, naik mobil membawa dipan. Dari sekarang buat persiapan agar mudah di masa depan. Bunga melati berwarna merah, mekar indah di atas papan. Jangan berhenti, jangan menyerah, masa depan secercah harapan. Dalam gua menangkap ikan, ikan mati kena senapan. Usaha dan doa diutamakan, raih sukses di masa depan. Yang terakhir, tulis kalimat dengan kutipan sambil makan ayam lalapan. Mari persiapkan masa depan agar hidup menjadi mapan. Yang biasanya menjadi penutupnya adalah Senin kemarin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piagam penyerahan wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo kepada Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor IKPM berpusat di Gontor Ponorogo. Pada hari ini tanggal 28 Rabiul Awal 1378 atau tanggal 12 Oktober 1958 jam 10.30 bertempat di Aula Pondok Modern Gontor Ponorogo
dengan disaksikan oleh Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia, Menteri Agama, Wakil Ketua Parlemen I, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Gubernur Jawa Timur, Kepala Daerah Swatantran tingkat 1 Jawa Timur, Panglima Tentara Teritorium 5 Brawijaya, pembesar sipil militer Madiun dan Ponorogo, Kepala Desa Gontor, Wakil Ahli Waris Pondok Modern, wakil-wakil dan dari Badan Pendidikan Islam, Vers, Radio, pelajar-pelajar, bekas pelajar dan wali pelajar Pondok Modern, telah dilakukan penyerahan wakaf Pondok Modern antara pihak pertama 1. Kiai Raden Haji Ahmad Sahal, partikelir berumah di Desa Gontor, Kecamatan Larang, Kabupaten Ponorogo. 2. Raden Haji Zainuddin umur, mohon dengan hormat diterima menjadi satu. Wa atba'ihi madamatil ardu was samawat. Ini supaya dipelajari, jangan sampai mukaddimah khutbahnya itu saja, untuk tambahan untuk antum semua. Uhayyikum khairat tahiyatin fil alamin, tahiyatul Islam, wa tahiyatul Islam hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting. Ini bukan karena kepentingan. Zaman ini banyak yang tidak bisa membedakan antara penting dan kepentingan. Nah, ini begini. Antum bapak-bapak wali murid dan yang datang ke sini ini bukan karena kepentingan saja, tetapi karena apa? Nah, antum datang ke sini tadi karena kepentingan atau karena penting? Inilah yang terjadi sekarang ini. Silaturahim itu penting atau kepentingan? Yang terjadi di luar tidak silaturahmi, tidak ada silaturahim kecuali kalau ada kepentingan. Itu namanya silatul kepentingan. Ada silatul masalah, silatul kepentingan, silatul wadul, silatul lapor, silatul proposal. Jadi antum datang ini, kita datang ini karena penting. Usikum ya. Ini pelajaran. Saya ngomong ke sana kemari, apa ada perguruan tinggi yang mengadakan khataman? Ada apa tidak? Tidak ada. Yang ada wisuda, betul? Ulang tahun, betul? Bapak-bapak kalau jadi rektor, barangkali nanti di mana-mana supaya mengadakan khataman perguruan tinggi, rektornya memberi wasiat seperti begini. Baru sama dengan Gontor kalau gini. Kita dari dulu sudah ada namanya khataman atau haflatul wadah. Di luar adanya wisuda, sampai TK ada wisuda, SD ada wisuda, tapi khataman tidak ada. Artinya haflatul wada semacam ini tidak ada. Maka bersyukur karena haflatul wada ini penting, bukan karena kepentingan. Bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini bukan karena kepentingan, mudah-mudahan karena ini acara penting. Ini pelajaran karena akan mendapat pelajaran dari kami
dari pimpinan pondok, dari para guru-guru, dari yang ada ini semuanya, dari acara ini adalah pelajaran, semua pelajaran. Dari tilawatul Quran, lagu pondokku, Indonesia Raya, sampai sambutan-sambutan dan dekor-dekor yang ini semuanya adalah pelajaran. Dari tadi siang, tadi pagi, sampai dekor yang ada ini, panitia yang ada semuanya, anak-anak menjadi panitia, ini adalah pelajaran semua. Kami minta maaf bapak-bapak, ibu-ibu kalau acaranya mungkin kurang baik, kalau mungkin dekornya kurang baik dan sebagainya. Tetapi ini adalah kita semuanya, ini adalah pelajaran. Sehingga supaya mengerti apa yang ada ini, alat-alatnya ini adalah milik kita semuanya, kita kerjakan semuanya, kita operasionalkan sendiri. Cuman terapnya ini katanya agak minjem nih, karena kalau punya terap begini nih, gudangnya itu tidak ada. Kita punya pondok tapi tidak banyak gudang, karena di sini bukan gudang terap tapi gudang santri. Sampai hari ini tadi liburan, di samping kita ini new BPPM, betul? Ini bukan auditorium atau stadion, bukan gelora olahraga. Ini insya Allah ini menjadi ruang kelas raksasa. Sebab apa? Nanti hadirinnya, santri-santrinya menghadap ke panggung semuanya. Insya Allah kalau nanti waktu jadi nanti saya masih hidup, insya Allah nanti Pak Amal, Pak Akrim pidato, Pak Direktur berpidato di situ, bisa berdialog yang ada di tribun yang paling tinggi. Amin. Jadi kalau sudah jadi, antum belum lihat tribun kan? Belum lihat dekat kan? Nah, jadi nanti insya Allah yang berpidato bisa berbicara langsung. Ustaz, coba carikan salah satu kelas 5, kelas 4C yang di atas sana. Siapa Pak? Namanya Hadi. Baik, Hadi. Coba teruskan ayat ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Hadi. Dia jawab dari tribun di atas sana, karena di sana ada sound system juga, bisa berdialog dengan yang ada di sini. Di atas juga ada LED. Paham tuh? Setuju? Ini milikmu, milik anak-anak, uangnya santri. Nggak pakai proposal, nggak minta sumbangan, tidak dari menteri, tidak dari konglomerat, nggak usah pakai mager-mager laut, punya. Untuk membuat ini, insya Allah Rubicon 10 bisa. Tahu sama Rubicon? Tahu? Nggak tahu aja ngaku tahu. Rubicon itu nama binatang atau nama gedung? Oh hebat, mantap. Ini pelajaran. Jadi antum kalau mempunyai pondok juga buat begini. Ada apa namanya? Haflatul wada, ada khutbatul aras. Bapak-bapak, ibu-ibu datang ke pondok, waktu mendaftarkan anak ke gontor apa yang kau cari, betul? Coba, apa ada di SMP, SD, SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah, perguruan tinggi, ke SMP apa yang kau cari? Ada apa tidak? Iya. Alhamdulillah, begitu bapak ibu ngantar anak kemari, begitu melihat papan di tembok, ke gontor apa yang kau cari? Iya ya, anak ini sebawa sini mencari apa ya? Sudah diajarkan, inilah pondok, inilah hidup. Kesini untuk cari pendidikan, untuk dididik anak saya, untuk mendidik anak saya yang dari saya mengantar anak untuk mendidik anak saya.
kegontor apa yang kau cari. Sekarang ini kalau kegontor apa yang kau cari, digontor apa yang kau dapat, nanti di masyarakat, ke masyarakat apa yang kau berikan. Inilah keteladanan. Keteladanan, ya ini jadi ya ini penting, ini pelajaran, ini keteladanan. Dan ini supaya antum mengerti bahwasanya antum itu orang yang mahal sekali. Antum dulu waktu pengumuman kelulusan, apa kata saya? Kita ingatkan, kamu anak-anak yang baik, dan bapak ibumu, bapak ibu yang baik. Kamu anak-anak pilihan, ortumu juga ortu pilihan. Karena apa? Tidak semua anak-anak mau mondok, dan tidak semua wali murid bisa, wali murid ortu tidak semuanya bisa memondok anak-anaknya. Betul? Jadi antum itu anak-anak pilihan bapak ibumu, bapak ibu yang pilihan. Paham? Ini tadi yang memberi sambutan ini Ustaz Maulana Khairul Agus Maulana, Masya Allah. Dia Gontori, istrinya Gontoria, anaknya Gontoria, Masya Allah. Ini ta'asub banget ini. Hah? Oh, calon mantunya Gontor juga. Hampir bersama dengan saya. Itu atau anak saya dipanggil Allah duluan, jadi ya nggak apa-apa. Insya Allah ketemu di akhirat sana, insya Allah. Usikum wa iya ya, anak-anak sekalian. Kamu pernah dengarkan saya katakan maziyatuka aibuka, betul? Kelebihanmu itulah kelemahanmu. Dan inilah yang melanda banyak kita semuanya. Kita merasa kita sudah cukup, merasa sudah besar, merasa sudah tinggi, tetapi tidak mengisi lagi. Penyakit mengajar, penyakit jadi guru, penyakit mengoreksi, penyakit berbicara sampai penuh, tapi tidak mau belajar, tidak mau membaca, tidak mau mendengar, maunya didengarkan. Penyakit zaman sekarang orang maunya bicara dan didengarkan, bukannya mendengarkan dan belajar. Paham tuh? At-tariqatu ahamu minal madah. Tariqah saja nggak menyelesaikan masalah kalau kamu tidak membaca. Betul? Saya diajari betul ini. Dengan bahasa Arab, bahasa Inggris kamu bisa membaca buku yang sebesar apapun juga, lemari bisa dibuka, perpustakaan dibuka, betul? Tetapi membuka apa tidak? Buka apa tidak? Baca buku apa tidak? Akhirnya hanya mendapat thariqah, tapi tidak mendapat madah. Paham? At-tariqatu ahamu minal madah. Tapi at-tariqah fakat la takfi, tidak cukup. Harus ada madah, ada kitab. Makanya banyak sekali anak-anak kita itu sebetulnya bisa tetapi tidak mau. Kenapa? Istighna, karena merasa cukup. Usikum wa iyaya. Inilah kita adakan ini semuanya supaya kamu nanti supaya kamu tidak kecewa nanti kalau sudah berada di masyarakat. Usikum wa iyaya. Saya kadang-kadang lantas ngelamun. Itu namanya wartawan. Coba anak-anak dengarkan. Wartawan itu begini. Wartawan itu kerjanya apa? Menulis, betul? Iya, apa kata dia? Dia melihat suatu peristiwa tabrakan atau perbuatan yang tidak baik atau masalah pelanggaran dan sebagainya. Apa kata dia? Atau sesuatu yang penting? Tidak semua yang dilihat ditulis. Ayo hafal kamu? Apa? Pernah dengar belum? Tidak semua yang dilihat tidak semuanya ditulis. Apa? Meneruskan. Iya. Tidak semua yang ditulis dibaca orang. Tidak semua yang dibaca orang
dimengerti, betul? Tidak semua yang ditulis, dibaca, dimengerti, disetujui, betul? Tidak semua yang dilihat, ditulis, dibaca, dimengerti, disetujui, dikerjakan, diamalkan, betul? Tidak semua yang dilihat, ditulis, dibaca, dimengerti, disetujui, diamalkan, berhasil, betul? Kalau gitu nggak usah nulis. Buat apa menulis? Toh nanti tidak akan dikerjakan, toh tidak akan ada hasilnya. Baik Tom, kalau begini caranya surat kabar gak ada isinya. Ya apa tidak? Sama. Saya berdiri di sini. Tidak semua yang saya ketahui saya omongkan. Tidak saya omongkan, ada yang dengarkan. Ada yang ngelamun, ada yang ngobrol sendiri-sendiri, ada yang ngantuk, ada yang pura-pura, bla bla bla. Ada yang dengarkan, belum tentu kalau mengerti, betul. Dan akhirnya, wah kalau gitu tidak usah bicara. Bicara apa tidak? Bicara. Ini dia. Maka bagaimanapun juga ini karena penting. Kami tahu bahwa yang ada di depan saya ini, kita semuanya ini ada yang ngerti sesuatu yang penting, ada yang tidak tahu sesuatu yang penting. Taunya hanya kepentingan. Yang penting besok pagi anak saya lulus atau tidak, itu namanya kepentingan. Bentuk. Bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini untuk kepentingan biar apa? Biar mengetahui anak saya lulus atau tidak, itu namanya kepentingan. Kalau saya datang ke haflah karena ini penting sekali, karena saya ingin tahu pondok itu apa, kemana dan sebagainya. Sama saja kami juga demikian. Antum alhamdulillah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kamu mendapat pelajaran yang banyak sekali. Ya Allah, saya tuh ngelamun anakku anak kelas 6. Antum mengalami ini kelas 6 4 tahun. Pak Sukri, Pak Samsul Hadi, terus Haikal itu tahun 2020. Anak-anak ini, anak kelas 6 yang sekarang ini, yang 4 tahun tidak mengalami COVID. Kamu waktu COVID sudah di sini atau belum? Sudah ya. Yang 6 tahun sudah, yang 4 tahun belum. Kamu mengalami zaman Pak Sukri, zaman Pak Samsul Hadi Abdan, betul? Tahun 2020, antum kelas 1 kalau nggak salah itu kira-kira itu ya. Tidak ditinggalkan oleh Pak Sukri, ditinggalkan Pak Samsul Hadi Abdan bulan Mei, setelah itu Pak Sukri bulan Oktober, setelah itu anak saya Haikal bulan Desember, November. Lalu habis itu seminggu kemudian itu para syuhada kilometer 50 di Jakarta Cikampek itu, para syuhada berapa orang yang dibantai oleh orang kafir itu tahun berapa? 2020. Para syuhada, 6 orang syuhada yang dibantai orang-orang kafir. Bandung syuhada tahun berapa? 2020. Astagfirullahaladzim. Mau anak kamu minhum illa ayyuminu billahil azizil. Telah terjadinya ashabul ukhdud modern. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina wa ma naqamu minhum. Siapa yang ngaku-ngaku Islam, bantai. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, bantai. Siapa yang membantai? Astagfirullahaladzim. Ashabul ukhdud. Ini dalam dunia begini nih,
Sejak Nabi Adam sampai sekarang. Tetap. Masalahnya sekarang mau mati di atas kasur atau mati dengan cangkul. Allah Akbar. Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebab mati itu banyak, tetapi mati hanya satu. Betul Pak tidak? Bersyukur antum punya sejarah. Ini 6 tahun ini, yang 6 tahun ini ya. Jadi zaman mengalami 2 presiden. Dua ya. Pemilihan presiden, pemilu, pilpres, pergantian pimpinan pondok, betul? Allah, indah sekali antum, indah sekali. Ya Allah, ya Allah. Jadi antum ini ikut senam di lapangan. Wah, pakai senam lagu-lagu kita jam 9, betul? Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pondok modern Darussalam Gontor, sholat Jumat, sholat jamaah, nempel, tidak ada distancing, nggak mati. Jumatan nempel, sawu, tekan Rabu, betul? Habis Jumatan kok terus keplet mati 5, 10, 20 enggak. Habis Jumatan pelan-pelan bisa berebut gosok saya. Lah ya. Ya Allah. Kalau saya beriman dengan PBB, kalau saya beriman dengan WHO, kalau saya beriman dengan ID, kalau beriman dengan dokter, saya bubarkan pondok, pulang sendiri-sendiri. Tidak. Di atas hanya Allah, di bawah hanya tanah. Di Gontor bisa mati, di rumah bisa mati, betul? Di Gontor bisa sakit, di rumah juga bisa sakit, betul? Kita tidak usah milih. Mati syahid. Alhamdulillah. Tidak takut dengan Sayyidina Maulana Taufik. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anak kita ganteng-ganteng, gagah-gagah, tampan-tampan, sehat-sehat, betul? Besok pagi diumumkan, insya Allah lulus. Besok tanya Pak Direktur. Yang penting kamu betul-betul selama sekian tahun menjadi orang penting karena tahu kepentingan dan tahu sesuatu yang penting, betul? Tadi saya buka binikmatihi tatimmus sholihat, betul? Ya Allah, yang melecir wal khafiyat, alhamdulillah. Saya tahu betul antum mendapatkan sesuatu yang banyak di sini, tapi belum. Nanti di masyarakat kamu akan melihat apa yang kamu lihat, kehidupan yang benar sesungguhnya. Kenapa? Nanti yang akan datang kamu akan mendapatkan ujian. Nanti habis ini anak kelas 6 itu berpisah. Ada yang jadi ustadz, ada yang jadi cabang, ada yang di pondok alumni, ada yang kembali ke masyarakat, ada yang macam-macam lah. Yang jelas posisi dan statusnya berbeda, betul Pak ya? Indah sekali. Yang jelas, insya Allah antum setelah indah akan jadi penjaga malam. Betul? La haula wala quwwata illa billah. Kamu nanti di luar harus sabar menghadapi yang ada di luar ini. Karena apa? Yang ada di luar ini sudah kafir. 85% dunia tidak bisa dipercaya. Manusia di dunia sekarang ini 85% tidak bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya hanya 15%.
Saya termasuk yang 15%, 85%, Allahu a'lam. Kepalsuan, the era of kibulization. The era of Kibulization. kibulization. Ngibul. Itu binatang-binatang politik bohong, binatang-binatang ekonomi bohong, binatang-binatang sosial budaya bohong, binatang-binatang hukum bohong. Apalagi untung, bapak-bapak, ibu-ibu berani enggak? Untung ada pesantren. Kok diem? Ibu-ibu masih bangun? Bapak-bapak masih bangun? Untung ada pesantren, betul? Ya Allah, ya Allah. Saya melihat anak-anak sekarang banyak yang tidak hormat pada orang tua, betul? Saya lihat sekarang banyak orang tua tidak sayang pada anak, betul? Untung ada. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Oh, bapak kok keras banget. Memang punya suara ya, bersuara keras lah. Loh, bapak kok pasang itu ngomong kok begitu sih? Apa? Bapak kok ngomong gitu? Saya punya mulut. Loh, bapak kok ngomongnya kok begitu? Nah, pendapat bapak, ya pendapat saya. Mulut saya bicara pendapat saya. Saya tidak mau bicara pendapat kamu. Kalau pendapat kamu yang bicara, jangan saya. Sorry, Lek. Bandung. Jawa Timur. Iya, sorry. Bapak kok ngomong begitu? Saya punya mulut. Bapak kok ngomong begitu? Punya pendapat. No question, no discussion, no compulsion, no other option. La yubadalul qawlu ladayya. Kebenaran harus muncul, harus dimunculkan. Tidak pernah saya dengar kebenaran hancur, kebatilan menang, tidak ada. Cuma kemenangan ada masanya. Kebenaran pasti menang, tapi kemenangan ada masanya. Hafalkan. Bandung, yang menang kebenaran atau kebatilan? Kebenaran. Kalau kebenaran itu kalah, Belum waktu. belum, karena persyaratannya belum sempurna. Barcelona itu menang. Kalau kalah, ngasih. Jadi kebenaran pasti menang, tapi pakai proses. Innallaha la yaz'u bisultani ma la yaz'u bil Qur'an. Umar bin Khattab. Allah itu mencegah kejahatan, kemaksiatan. Nah itu dia. Ayo coba ikut saya, semuanya saja. Innallaha la yaz'u bisultani ma la yaz'u bil Qur'an. Umar bin Khattab, sesungguhnya Allah itu benar-benar akan mencegah sesuatu kemungkaran dan menegakkan kebenaran atau al-haq dengan sarana dan prasarana, dengan sultan, dengan kekuatan, dengan sarana yang tidak bisa ditanggulangi dengan Al-Quran. Mesti aja Al-Quran turun, aqimus sholata wa atu zakat. Al-Quran turun langsung sholat pada sholat. Betul? Bisa enggak? Manusia supaya sholat, Allah turunkan Al-Quran. Aqimus sholat, langsung sholat apa tidak? Tidak. Enggak lah, pakai pendidikan, pakai pondok, pakai amar ma'ruf nahi mungkar, belum? Ada polisi, ada ABRI, ada guru, ada ini. Pakai Sultan itu kekuatan, kekuasaan, artinya prasarana, sarana dan prasarana. Ini yang ngomong ini Umar bin
bin Khattab. Jangan dikira hanya orang lantas turun, Quran turun langsung Iqra, satu pondok jadi bisa bicara semuanya. Pakai guru lah. Betul? Al-Quran itu Iqra. Tapi dengan turunnya Iqra itu satu pondok bisa bicara. Ya pakai guru lah. Bisul. Maka usikum iya. Kita yakin bahwa yang kebenaran pasti akan menang. Pasti akan muncul, akan mada zaharul haq wa zahaqa usikum iya. Wah, Ustaz itu kok ngomong kafir terus sih. Ya Allah. Ustaz, siapa sih di tempat kita ini yang kafir? Apa yang tadinya? Ustaz, siapa yang kafir? Terus, gimana Pak orang kafir? Saya jawab, pertanyaannya itu yang salah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, pertanyaan yang salah itu siapa yang kafir? Siapa di sini yang kafir? Pertanyaan yang salah, di mana ada orang kafir? Salah. Yang betul, siapa yang tidak kafir sekarang? Di mana yang tidak ada orang kafir? Di mana tidak ada orang kafir? Baik. Pertanyaan yang salah adalah siapa yang kafir sekarang? Yang betul? Siapa yang tidak kafir? Pertanyaan yang salah, di mana ada orang kafir? Salah. Yang betul? Di mana tidak ada orang kafir? Depanmu, belakangmu, atas, bawah, kanan, kiri, kafir. Random. No question, no discussion, no compulsion. No compulsion itu tidak paksaan. No compulsion, no interruption. Jangan diskusi dengan saya. Jadi kafir, jangan khawatir. Yang mengatakan ini adalah orang yang beriman. Hanya dua, man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Enggak ka'anau kafir, ka'anau mu'min. Makanya Muslim tanpa kafir. Minal musfirin. Orang-orang yang Muslim tapi bukan kafir, bukan musyrik, tapi Muslim tanpa. Yang terjadi itu musfir yang di sana sini. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Saya bersyukur ini karena ini penting saya menyampaikan ini. Kenapa? Kembali kepada Al-Fatihah. Simpel saja. Anak-anak hafal Al-Fatihah. Yayasan lagi Iya. pidato. Nanti paling nunggu yayasan selesai. Betul. Yang sekarang di dunia ini, di seluruh dunia, yang iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in cuma 15%. Oh. Manusia di dunia ini yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya 15%. Yang 85% na'budu ghairallah wa nasta'inu ghairallah. Meninggalkan Al-Fatihah. Yang ihdinas siratal mustaqim hanya 15%. Astagfirullahaladzim. Firru ilallah, balik kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Di dalam diri kita ini harus banyak istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar ila akhir ayat. Maka untung ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Ya Allah, sekarang orang mustaqim itu enggak enak. Nanti bisa dipecat. Orang yang bengkok-bengkok bisa selamat. Bisa punya Robicon. Robicon. Oh, punya laut tadi.
laut tadi. Waduh. Ada laut. Laut itu dimiliki. Wow, mau diadili. Wah, banyak yang cuci tangan. Enggak cuci tangan, cuci kaki. Soalnya sama laut. La haula wala quwwata illa billah. Kaya, miskin, besar, kecil, diangkat, dipecat, lillah karena Allah. Betul. Ya Allah, anak-anak sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Siratul mustaqim. An'amta alaihim. Kaum an'amta alaihim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari-hari ini kaum yang an'amta alaihim dikebiri, dibonsai, lebih dari itu diaborsi. Bapak-bapak, ibu-ibu, keislaman, ketuhanan, kerakyatan, Undang-Undang Dasar 45, kebangsaan, apalagi, ya Allah, dikebiri, dibonsai, diaborsi sekarang ini, yang kebatilan diangkat-angkat di sana sini. Omongan saya ini bener atau bohong? Bapak-bapak, ibu-ibu, bener apa tidak? Bu, Pak, kebenaran sekarang ini sedang diaborsi. Suci kata-kata ini, jangan kotor, bukan kotor ini. Saking kotornya manusia-manusia yang itu semuanya. Astagfirullahaladzim. Belum muncul dikebiri, dibonsai, wah bla bla bla. Astagfirullahaladzim. Kalau tidak kita siapa lagi? Yang memerdekakan Indonesia, yang memerdekakan bangsa kita, pesantren. Lembaga pendidikan paling tua di Indonesia adalah pesantren. Lah iya. Diakui. Lembaga pendidikan yang tertua, lembaga pendidikan yang pertama di Indonesia adalah, ya Allah, kamu pernah saya ajari 8 penjuru angin tauhid. Tahu ya? Sudah? Lupa? Belum. Sudah diajari belum? Alhamdulillah. Ayo. Ngantuk nggak? Yang satu bis, 2, terus 8 penjuru angin, cardinal point, point bukan point. Cardinal. Oh, cardinal point. Itu loh. Ngalor itu ya. Maka angin ya. Cardinal point, tahu? Cardinal point itu 4 bisa jadi 8, betul? Cardinal point kita yang 8 itu tadi kamu sudah hafal. Bu, Pak, semuanya saja. Kalau 5, kalau 8 ini dijaga, orang tidak akan bisa masuk. Setan tidak akan masuk. Setan gundul, dajjal, ucul tidak akan bisa menguasai kita. Astagfirullahaladzim. Inilah pesantren. Dan kamu tidak hanya MTSN. Anak-anak tahu MTSN? Apa? Hah? MTSN itu bukan madrasah tsanawiyah negeri. MTSN itu makan, tidur, sholat, ngeliwet, ngaji, ngeliwet, ngerumpi,
ngerokok, ngopi, MTSN. Enggak, kita ini mung kidul. Ini loh Bu, Pak. Jadi jangan kaget. Jangan kaget kalau anak-anak kita ajari seperti begitu. Yang membuat dekor ini tadi dari pagi sampai siang sampai sore, anak-anak tanpa pandang bulu, tanpa pandang bapak-bapaknya. Yang membuat dekor, yang angkat ini, yang membuat ngangkat-ngangkat, naik-naik apa namanya, terop ini, supaya ngangkat-ngangkat batu anak-anak kita, ngangkat-ngangkat bangku anak-anak kita, betul? Nggak dibayar, mereka juga anak orang kaya. Bukannya anaknya pesuruh, bukan anaknya orang yang nggak punya apa-apa. Di rumah mereka kaya, malah kadang-kadang di rumah nggak pernah. Di rumah juga nyuruh, di sini disuruh siap. La haula wala quwwata illa billah. Inilah kenapa? Inilah pendidikan kita. Subhanallah. Maka hari ini penting sekali. Ini malam tasyakur. Apa? Tasyakur itu kalau syakaro itu bersyukur. Tasyakur itu apa namanya? At-ta'ammul bisyukur. Mensyukuri, ya kan? Kalau syukur merasa bersyukur, merasa ini ana syakartu ala hadin nikmat, ana atasyakar ala wujudin nikmat, atasyakar. Artinya apa? Ada aktivitas untuk mensyukuri, ini namanya tasyakur. Nah kalau di Gontor, tasyakurnya pakai tasakur. Nah, fahim tasakur? Fahim dong? Tak, kamu belajar sorok lah. Fahim tasahur? Nah, makan sahur itu namanya ya tasahharu fa inna fis sahuri. Nah, jadi kita ini bapak-bapak, ibu-ibu sampai malam-malam kita begini buat apa? Memang tasyakur gontor sampai jadi tidak boleh selesai. Sebelum jam 12 malam tidak boleh berhenti. Nanti setelah jam 12 malam kalau sudah dekat subuh baru namanya tasyakur. Nah, baik tuh tasyakur ila tasahur. Nah inilah, dan ini udah berpuluh-puluh tahun. Ya Allah, saya ingat kok lucu ya. Sekarang ini 2024, subhanallah. 2005. Iya. Coba hitung saja. Saya tamat apa namanya? Haflatul Wada ini 1964. Berapa tahun yang lalu itu? 60 tahun, bantu. Ya Allah. Ya ada Haflatul Wada saya. Bulan Ramadan juga, ya sahur juga. 60 tahun yang lalu. Ya tua ya saya ini kalau gitu ya. Padahal saya kalau melihat di foto saya itu kok seperti Justin Bieber sih. Waktu saya seumur kamu ngeliat foto-foto gitu, rambut saya agak dikit gitu, terus betul tuh foto-foto yang belum berwarna. Waktu itu umur 17, 18, waduh, kayak seperti Afgan ginian gitu. Dari belakang seperti Afgan, dari depan seperti jual degan. 60 tahun yang lalu, nak. Iya seperti begini. Ada tasyakur, ada tasahur. Ya pakai orkes gitu itu. Ada tapi bukan rebana, begitu pakai band musik gitu. Sama dengan sekarang sate. Oh, sekarang enggak usah sate, melamun saja. Ya alhamdulillah. Ini terus dari dulu insya Allah kita nikmati semuanya ini. Jarang terdapat. Ya. Usikum ya. Pak Hasan tuh ngomong nggak capek. Apa kata saya? Waktu itu saya ngomong dengan orang Mesir. Saya tuh heran. Ada apa?
Kakek itu kok seneng dengan cucu, kok nenek kok sayang cucu, kayak cucu itu kok sayang, kemudian nenek sama kakek kok kuat sekali itu gimana, kok lucu ya? Nenek itu sayang pada cucunya kok pol gitu. Itu gimana apa coba? Waktu saya belum punya cucu, itu ini orang ngapain membawa cucunya gitu. Padahal dia tuh anaknya atau bukan? Nenek bawa cucu, anaknya atau bukan? Bukan anaknya langsung. Saya tanya sama orang Mesir, itu nenek kok seneng dengan cucu itu gimana sih? Dia bukan anaknya. Ke anak kok yang nurut sama neneknya itu gimana tuh? Nah, itu dalam bahasa Arab ada imtidad. Imtidadul mawaddatil walid ila waladihi. Nah, apa? Bablasnya kecintaan bapak kepada anak. Punya anak dinikahkan sampai dapat istri, sampai punya anak. Akhirnya bahagianya di situ. Makanya kakek sayang pada cucu. Nah, kamu ini anak kelas 6 ini cucu saya. Anak saya juga umurnya seumur kamu, cucu saya. Percaya? Itu sekarang di umur dasar itu. Iya. Jadi antum ini cucu. Kalau saya 78, 2 bulan lagi, ya toh? Anak saya umurnya 50, 40, 45 anak saya. Betul kira-kira? Anaknya 45, 50, 20 ke bawah. Betul? Ya, jadi ya beginilah cintanya orang tua kepada anak tembus imtidad, bablas sampai ke cucu. Kamu akan merasakan ini. Pak Amal sudah punya cucu, Pak Akrim belum. Beda Pak Akrim dengan saya. Pak Akrim itu sampai kapan saja tidak akan dipijeti menantunya. Kalau saya kerap. Menurut Pak Akrim. Pak Akrim, ente punya menantu tidak mungkin mijeti ente. Oh iya Pak Cam. Karena Pak menantunya cewek. Ngiri nih ya. Jadi usia cuma iya. Kalau nggak hujan itu nggak enak ya. Betul ya? Alhamdulillah. Jadi antum kalau saya berbicara panjang nggak berhenti ini kan apa? Cintanya itu bablas nembus sampai ke cucu. Al-mahadu la yanamu. Terusnya al-mahadu. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam perang Uhud, di zaman Nabi itu ada perang namanya perang Uhud. Perang Uhud itu kalah. Nabi kalah, sahabatnya kalah. Betul atau tidak? Apa Nabi dendam dengan gunungnya? Apa Nabi marah dengan gunung Jabal Uhud? Apa lantas jengkel dengan Jabal Uhud? Tidak. Nabi mengatakan Jabal Uhud mencintai kita dan kita mencintai dia. Bentuk. Siapa itu? Rasul. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jangan khawatir bu. Cik Mahat pondok ini mencintai santri dan santri mencintai pondok. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah, masya al-mahadu yuhibbuna wa nuhibbuhu. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu tidak ada sedetik pun waktu berlalu tanpa untuk mendidik. Betul anak-anak? Adakah di pondok ini satu detik tidak untuk mendidik? Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya saja. Di pondok ini tidak ada satu sen pun tidak untuk mendidik. Betul? Nah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Usikum wa iyaya. 1001 jalan menuju sehat. 1001 jalan menuju sakit. Betul? 1001 jalan menuju amal soleh. Betul? 1001 jalan menuju maksiat. Betul? 1001 jalan menuju surga dunia. Betul? 1000 jalan menuju neraka dunia. Betul?
1000 pintu-pintu buat maksiat, betul? 1000 pintu-pintu beramal soleh, betul? Disinilah terbukanya jalan, terbukanya pintu untuk amal soleh atau berbuat apa? Berbuat amal soleh atau berbuat maksiat. Maka ya Allah, kita insya Allah menghadirkan nilai-nilai Islami, membangun peradaban mulia. Menghadirkan utama menghadirkan nilai-nilai Islami, membangun peradaban utama hukum, saya kira mulia ya. Allah masya Allah la hawla wala quwwata illa billah. Ya. Tadi saya sampaikan tauhidan ini. Hei penonton, pantun, cakep. Dulu mandi apa bajek cuma pakai batu bata. Zaman saya tuh mandi itu nggak punya sabun. Dulu baunya apa bajek cuma pakai batu bata. Sekarang mandi wangi pakai sabun. Dulu sumpek nggak bisa berkata. Sekarang tampil bergaya, tampan dan anggun. Ya, mau lagi. Dulu terlihat kayak batu kerikil. Sekarang tampak besar setinggi Gunung Semeru. Dulu kurus, pendek, kecil. Sekarang calon-calon mertua pada berlomba-lomba memburu. Yang laku, yang kaya sabar. Hai adik-adik, adik-adik jangan suka rujak. Rujak itu pedas rasanya. Adik-adik jangan suka congkak. Orang congkak ditinggal temannya. Pulau Pandan. Ayo apakan? Ini puisi zaman Bahala. Pulau Pandan jauh di tengah. Di balik pulau angsa 2. Biar hancur badan di kandung tanah, budi baik terkenang jua. Iya. Dulu jual blangkon, sekarang pakai peci ludu. Dulu dibilang block on, sekarang banyak orang yang memburu-buru. Jadi antum makanya jangan congkak, kamu mahal nak, kamu mahal bukan karena bajumu, bukan karena makanmu, bukan karena apa, nilai-nilai yang kamu miliki di pondok ini mahal sekali, betul? Betul. Maka hati-hati kamu, tapi jangan jual mahal. Kamu mahal, tapi jangan jual mahal. Orang jual mahal tidak ada yang membeli. Itulah. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Anak-anak sekalian, kamu bicara masa depan, betul? Kamu ingat 2-3 tahun yang lalu ada tokoh. Mudah-mudahan kamu ingat tahun 2020 atau 2021. Tokoh datang ke sini. Apa justru apa kamu? Masing-masing supaya menulis CV-nya tahun 2041. Karena waktu itu datang ke sini 2021. Nah, coba anak-anak dengarkan. Ngerti CV enggak? Kurikulum vitae. Kurikulum vitae.
CV, kurikulum vitae. Masing-masing nak kelas 6, coba kamu menulis kurikulum vitae-mu tahun 2045. Karena sekarang 40, baru 25. Baik dong, masa depan kita ini gimana ya? Wah, saya pelajaran saya kayak begini, mau naik kelas susah, bla bla bla. Boleh kamu bicara masa depan, tapi kalau kamu sudah tamat KMI begini ini, bukan waktunya lagi bicara masa depan. Dengarkan, saya ulangi. Kamu tamat KMI, tidak masanya lagi bicara masa depan. Sebab masa depanmu ya sekarang ini. Masa depan bukan ditunggu, pasti akan datang. Betul. Setiap masa ada tokohnya. Setiap tokoh ada masa. Setiap masa ada setiap masalah harus ada. Jangan lupa, maaf udah gontor ini. Nah, nanti setiap masa ada tokohnya. Setiap tokoh ada. Nah, nggak mungkin orang tua orang hidup terus namanya. Setiap tokoh ada masanya. Setiap masa ada masalahnya. Setiap masalah harus ada solusinya. Tidak lain daripada solusi itu. Maka kamu jangan bicara masa depan, karena masa depan itu ya sekarang ini. Sekarang ini yang menentukan masa depan adalah sekarang ini. Tetap al-muhafazatu wal hebat, alhamdulillah. Insya Allah kamu terus nih. Itu namanya committed generation. Committed muhafazah alal qiyam. Ya Allah, anak-anak sekalian, ya Allah, saya melihat antum ini. Ya mudah-mudahan jangan minder. Mudah-mudahan kamu objektif. Kamu orang sehat, wajar, normal. Saya mau tanya, dijawab nggak kira-kira? Menurut kamu fenomena dunia sekarang, fenomena manusia sekarang, fenomena kehidupan sekarang ini sehat apa sakit? Mulia apa hina? Sekarang ini zillah maskana atau izzah wasyaraf? Usikum wa iyaya. Saya kita sekarang ini sedang berada di zillah wal maskanah wasabab. Apa yang tahu? Hablum minallah, hablum minannas. Jadi manusia sekarang ini meninggalkan hablum minallah wa hablum minannas. Ini ada orang tokoh membaca hablum minallah wa hablum minannas. Ternyata salah baca. Hablum minallah wa hablum minannas. Kebetulan dia tukang ngetik. Bapak, nas apa? Bukan air itu. Apa? Hablum minallah wa hablum minannas. Oh, S ya dia. Oh, ya enggak apa-apa. S dengan S kan dekat aja. Padahal hablum minannas beda dengan hablum minannas. Nah, meskipun beda. Sekarang ini manusia ini meninggalkan hablum minallah, meninggalkan hablum minannas. Ada hablum minallahnya ada, hablum minannasnya tidak ada. Ada lagi hablum minannas tapi tidak ada hablum minallah. Inilah makanya duribat alaihimul millatu wal mas. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Udah sampai jam berapa saya ngomongin nanti? Ini jam berapa ini? Belum subuh ya? Terus? Enak. Ya Allah, anak-anak sekalian, banyak dunia terbalik. Suasana sudah banyak terbalik. Saya waktu di Jakarta itu jengkel saya. Pasan di Ponorogo itu
banyak terjadi pernikahan dini. Dengar kamu ya? Ada ya? Iya. Ya saya kan orang Ponorogo. Gimana saya ini? Kalau biasa elek-elekan, engkel-engkelan, bully-bulian, di ejek-ejek kan saya juga bikin ejek. Jadi Ponorogo itu ada pondok sekian banyaknya, di sana banyak terjadi pernikahan dini. Anak belasan tahun pada nikah. Gimana bahasa itu? Kira-kira kalau kamu yang jawab gimana? Tahu jawab saya? Enggak tahu? Hah? Sudah saya ceritakan belum? Saya jawab, Mas, kamu berbicara pernikahan dini. Anak baru 15 tahun, 17, 19 pada nikah. Betul? Saya mau tanya Mas, di Jakarta ini, di kota-kota ini yang terjadi bukan pernikahan dini, terjadi adalah perkawinan dini hari. Bayangkan, tidak saya diterangkan ya. Mana yang terhormat? Pernikahan dini atau perkawinan dini hari? Semua Ponorogo tidak engkel-engkelan, gak salah. Di kota-kota besar banyak terjadi perkawinan dini hari. Jam 2 malam perkawinan, gak pakai mahar, gak pakai jam kobol, gak pakai sahid, gak pakai wali. Itu namanya perkawinan dini. Lalu kalau pernikahan gak bagus, boleh enggak? Boleh enggak? Lah ya, ente jangan ngeledek orang Ponorogo gara-gara pernikahan dini. Kamu harus lihat tuh di dugem-dugem itu banyak perkawinan dini hari. Paham dong? Nah, maka hati-hati, dua-duanya tidak baik. Saya ada kodrohu. Saya ingat dunia lagi sakit. Ada dulu ahli tasawuf namanya Ibrahim Khawas yang di Indonesia menjadi tombo ati. Jadi tombo ati itu yang ngarang siapa? Ibrahim Khawas. Disitir, diterjemahkan oleh para aulia Indonesia, para wali menjadi tombo ati itu disebarkan oleh Wonton. Terus disebarkan, diajarkan oleh MH Ilmu Najib, direkam oleh Opik. Jadi asluhu siapa? Ibrahim. Jadi sekarang ini ada lagu tombo ati apa kamu? Atau apa namanya? Rebana apa namanya? Hadro, kamu bisa lagu tombo ati? Bisa? Kalau nggak bisa tak pecat gue. Ayo, tanya lagu. Mau? Ayo, tombo ati. Bereng. Ayo. Nanti kalau nggak mau nyanyi, saya nyanyi nanti. Yuk, cepat. Ayo.
pakai seruling, pakai nyanyi, pakai tonil, apa namanya, panggung gembira, berdiri. Subhanallah. Waktu itu tahun 1920. Astagfirullahaladzim. Maka inilah kami mendidik antum semuanya, bukan mendidik dalam ini supaya anak-anak mengerti. Tidak mudah-mudah mengharamkan sesuatu yang belum tentu kalau haram, tidak mudah-mudah menghalalkan sesuatu yang belum tentu halal. Nah, begitulah. Maka zaman ini kita banyak dipermainkan oleh logika yang tidak logis, logika yang sesat dan menyesatkan. Bahkan sekarang ini membangun penyesat-penyesat, kader-kader penyesat untuk menyesatkan dunia ini. Sehingga apa yang kita lihat sekarang ini adalah penyesatan dan pengkaderan penyesat baru. Astagfirullahaladzim. Untuk ya Allah, perampok. Kalau perampok fisik lumayan, perampok harta lumayan, tetapi yang terjadi perampok akhlak, perampok agama, perampok nilai-nilai kemanusiaan, dirampok. Kemanusiaan digadaikan, dijual belikan. Omongan saya bener atau ngerang? Hah? Waqi'i au khayali. Anak kelas 6 kalau tuh ngerti gak bahasa Arab? Waqi'iyun au khayaliyun. Itu dia. Itu yang terjadi sekarang ini. Akhlak dirampok, agama dirampok, nilai-nilai kemanusiaan dirampok, dijual belikan, digadaikan. Ya Allah, firru ilallah, kembalilah ya Allah. Jangan ikut badannya dinamis orang sekarang. Politiknya dinamis. Politik dinamis itu bahasa Inggrisnya apa? Mencela. Dinamis itu dalam bahasa Ondo apa? Mencela. Dalam bahasa Belanda dinamis itu bunglon. Inilah yang terjadi. Politikus pakai kata-kata dinamis berarti mencela. Kita tidak lurus saja. Mati karena lurus, hidup karena lurus, memuat istana karena lurus, ke penjara karena lurus. Betul. Ingat saya kata-kata zaman dulu itu. Ke istana karena Islam, penjara karena Islam, tidak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Inilah karena apa? Lillah wal mas. Ya Allah, la haula. Tolong ayat mayyuk minan wa minan nasi mayyabudullah ala harfin. Apa artinya? Ala hafatin minas sukut. Beriman, beribadah. Kalau enak ya enak, kalau enggak ya enggak. Itu namanya mencela. Ala harfin itu lawan kata daripada la yakhafu fillahi laumata la'im. La ilaha illallah. Inilah gondol. Inilah penuh daun salam gondol. La haula wala quwwata illa billah. Berjalan terus. Doakan kami, anak-anak kami, keturunan generasi ini dan kader-kader tetap al-muhafadzatu 'alal qiyam wa tabyin. Nah, sama. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya menyampaikan ini karena apa? Ini penting. Saya mau tanya, yang saya sampaikan ini penting apa tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, apa yang saya sampaikan ini sebetulnya adalah perasan pidato saya selama anak-anak di sini. Betul? Jadi bukan barang bau, bukan orang ilmiah. Saya bukan nabi, saya bukan wali, saya manusia biasa.
dosa, tapi pengen dosa akan saya tutup dengan amal soleh. Setuju? Kami semuanya begitu. Ya Allah, kamu andai kata kalau saya bisa terbang dari BPPN, saya terbang sampai ke Aligar, kira-kira seneng nggak kamu? Seneng? Kamu pengen kiai yang bisa terbang dari BPPN ke Aligar? Hah? Kalau saya kiai bisa terbang dari BPPN ke Aligar, kamu berpikir, Pak, ini mantranya apa kira-kira? Ya tidak? Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Inilah karena saya biasa, orang biasa, bukan nabi, bukan wali, biasa saja. Astagfirullahaladzim. Tetap kita beramal soleh, amanu, amanu salihat, wa tawassaw bil haqqi. Al-Imam Syafi'i mengatakan kalau Al-Quran itu surat wal asri sudah cukup. Jadi siapa? Imam Syafi'i mengatakan apa? Kalau Al-Quran itu surat wal asri sudah cukup, tidak keluar dari itu. Amanu, amilu sholihat, wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabr. Jadi Quran yang 30 juz itu sebetulnya bisa dirangkum di dalam wal asri. Oh iya, sholat ada di situ, zakat ada di situ, betul? Nah, jadi ini katanya Al-Imam Syafi'i, maka kita kembali, kita siapapun juga mempunyai modal amanu, amilun, sholihan. Ya Allah, ini amanat, semuanya di amanat. Jangan sampai kita terseret-seret pada pemurtadan, akhirnya kita meninggalkan nilai-nilai ini. Anak-anak sekalian, jangan lupa, yang benar munculkan saja, minimal dalam dirimu. Fa'ilam tafek, qalbihi, hatimu jangan digoncangkan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Jangan sampai geser daripada itu. Jangan sampai murtad. Islam liberal kafir, Islam sekuler kafir. Apalagi Islam Nusa Tenggara kafir, Islam Nusa Islam Nusa Tenggara, Islam Nusa Dua, Islam Nusa Tambangan kafir. No question, no discussion. Islam moderat kafir. No question, no discussion, no compulsion, no other option. La badalu qawlu ladaya. Sekecil apapun pengingkaran terhadap Islam kafir. Pendapat saya. Kalau pendapat saya ini salah, masuk neraka, saya masuki. Baik. Kalau orang tahu dunia mengatakan benar dan masuk surga, silakan masuk. Saya mengatakan Islam moderat kafir, Islam liberal kafir, Islam sekuler kafir, Islam Nusa Tenggara kafir, Islam Nusa Tambangan kafir. Lain betul kau meladaya. Kalau omongan saya ini salah dan masuk neraka, saya masuki. Baik. No discussion. Berdiskusi dengan saya harus berputus asa karena tidak akan berubah. Paham? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terjadi penghimaran ulama, nah? Ulama-ulama dihimarkan. Kama talil himar yahmil aswara. Baca tafsirnya. Surat Al-Jumu'ah. Ya Allah. Surat Al-Jumu'ah sekian panjangnya itu banyak bicara tentang Yahudi. Ya, kematarul ladina
Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil yahmilu, ibarat orang-orang yang begitu, yang diberi Taurat, suruh membawa Taurat, menyiarkan Taurat, tapi tidak menjalankan, kamathalil, dia yang ngangkut Taurat saja, tapi tidak mengamalkannya, tidak berani mengamalkannya, dan tidak mengakuinya, sama dengan ulama-ulama yang meninggalkan Al-Quran. Itu sama dengan himar. Terjadi hari ini penghimaran ulama internasional. Penghimaran ulama pemurtadan umat ini hari ini sedang terjadi. Selamatkanlah dirimu nak. Jangan meninggalkan ayat sekecil pun dari Al-Quran supaya kamu tidak menjadi himar. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Bukan kita mengkidul kaum, mengkidul kita. Dunia sudah fidillah wal masalah, kita masih tertawa. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Pekicot, bunglon, buaya, benalu, bebek. Apa lagi? Bunglon, boneka, berkeliaran di mana-mana. Kesebelasan gue. Hari ini pertandingan dari PSSI ya. PSSI mau bertanding melawan Australia. Nah, ada kesebelasan. Tapi di dunia sedang terjadi kebelasan B. Boneka, juga, pekicot, badut, bunglon, buaya, benalu, bebek, buritan, blenderang, bajigur, ban serep, bosok, busuk. Ini kesebelasan B gunanya. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Untung ada pesantren, anak-anak sekalian. Ya, kita mempunyai tanggung jawab. Akhirul kalam, saya tutup ini nanti supaya kamu masih bisa tidak terlalu terlalu lambat, terlalu lama. Mau tidak mau kita didengar, kita dibaca, kita ditiru. Insya Allah antum masih hafal. Kalau saya salah tolong diluruskan. Idh tabarra'u alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Kepada para pimpinan kita ini beristighfar seperti begini, banyak yang meniru, banyak yang mengikuti. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah dan mudah-mudahan kita betul-betul menjadi mudirul qaum, menjadi shiratal mustaqim, sehingga nanti orang-orang yang mengikuti kita tidak marah-marah, tidak kecewa. Itu gara-gara gontor saya masuk neraka. Na'udzubillah. Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u. Jangan sampai kita nyesal karena kita tidak menyampaikan sesuatu kepada umat ini. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka kami sampaikan kepada semuanya saja, kita harus maju ke depan sesuai dengan kapasitas kita semuanya. Tidak perlu menonjol-nonjolkan, nah. Tidak usah kamu menonjolkan diri. Kenapa? Innallaha yuhibbul atqiya al-aghniya al-aghfiya alladzina idza hadaru lam yu'rafu wa idza ghabu lam yuftaqadu ulaika masabihud dijah ila akhir ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Ibnu Majah. Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa,
orang-orang yang kaya, orang-orang yang sembunyi-sembunyi tidak menonjolkan dirinya, yaitu orang kalau datang tidak merasa ketahuan, kalau dia sembunyi tidak merasa dicari-cari, dan kalau dia berbuat apa-apa tidak pengen disebut-sebut. Ya Allah, itulah orang-orang yang sebetulnya orang yang mempunyai sinar. Al-atqiya takwa, al-aghniya kaya. Orang yang sombong dengan kekayaannya. Tidak, kita termasuk al-atqiya, al-aghniya, al-akhfiya. Kita menjadi al-akhfiya saja. Insya Allah tidak akan menyia-nyiakan kita semuanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita menjaga harga diri kita, jati diri kita, karena zaman ini sudah semuanya naik, harga naik semuanya, yang tidak naik hanya harga diri. Dunia sekarang banyak yang naik, makanan naik, pakaian naik, yang tidak naik adalah harga diri yang turun. Kemarin saya baca pas jam 1. Ya. Ada kata-kata sekarang ini kemiskinan turun, pengangguran menurun, kemiskinan menurun, pengangguran menurun, kemaksiatan menurun, kejahatan menurun. Pak, betul, menurun Pak anak cucu. Betul. Sampai hutang-hutang, alhamdulillah. Tapi menurun Pak. Anak cucu. Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, cukupkan ini saja. Tolong antum renungkan sendiri apa yang ada dalam diri saya. Masih banyak sekali lah. Sama sebanyak mungkin apa yang saya teriak-teriakan selama 67, 8 tahun dan sebagainya ini, insya Allah masih merekat dalam dirimu semuanya. Mudah-mudahan menjadi bekal kita semuanya, bekalmu dan bekal saya menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. In ahsantu fa min Allah wa taufiqihi wa in asa'tu wa min nafsi wa taqsiri fa atubu ila Allah wa astaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir KMI 2025 The Committed Generation. Kampus Pusat. Satu, LED Videotron Menara. 2. Menara Yakso. 3. Gerbang Gambira. 4. Toa Menara. 5. Power Amplifier Sound Videotron. 6. Sound Videotron. 7. Drone DJI Avatar 1. 8. Permadani Masjid Agung. 9. Water Spectrum. 10. Jalan
tempat informasi dan pengumuman. 12. Hiburan dan provinsia. 13. Karpet muajan 30 meter. 14. Panggung gerincing besi. 15. Megafon. 16. Seperangkat alat hatur. 17. Miniatur BPPM baru. 18. Handy talkie. 19. Komputer multimedia. 20. HPL pengasuhan. 21. Pagar besi lantai 2 Rayon Solihin dan Palestina. 22. Fingerprint. 23. Proyektor Epson. 24. Peralatan lab printer 3D. Lain-lain. Total keseluruhan wakaf Committed Generation Kampus Pusat berjumlah 1.193.925.000 rupiah. Selanjutnya, wakaf The Committed Generation Kampus 2. Yang pertama, kipas Egla Mega 100 inch. Yang kedua, ruangan bagian informasi. Yang ketiga, jam digital. 4. Lambang 100 tahun Gontor. 5. Sound studio musik. 6. Lapangan futsal outdoor. Lain-lain. Total keseluruhan wakaf The Committed Generation Kampus 2 berjumlah 226.837.000. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى الصحابه رسول الله اجمعين والحمد لله العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم قدرك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم افتح لنا وانصرنا من كل سائر رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا من آفات الدنيا ومن آفات الآخرة فتنة والبلية والفتنة إنك على كل شيء قدير اللهم بلغ في مقامنا هذا ذنبا إلى كبرته ولدينا إلى كبرته ولا مريضا إلى شفيته ولا هاما إلى فرجته ولا جاهلا إلى علمته ولا فقيرا إلى أعلاه ولا أتابا إلى سوته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرك رب العالمين اللهم اشرف على صراط المؤمنين وقال المغفرين والسامعين ومساك الدنيا والدين اللهم لا الحق وكفرتنا كلنا الباطل باطلا وارزقنا خلافه اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء عاجلا من كل داء وسقم وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة الموت والفوز بالجنة ونجاة من النار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سهل أمورنا وأمور أمهاتنا وأمور جامعتنا دار السلام في التربية والتعليم وفي الإدارة والتعليم وفي البناء والتعمير وأمور دراسة طلباتنا وأمور دراسة طالباتنا إنك على كل قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين